Jadi kesimpulan daripada kegiatan hasil investigasi ini, yang pertama tanggal 7 Mei 2023 jam 7.30 mobil bus bergerak dan meluncur ke arah jalan turunan mendekati tepi jurang di sebelah kiri, menabrak warung lalu terguling sebanyak 3 kali dan jatuh ke jurang di Sungai Dipuji. Warga baru tahu ada penumpang setelah terdengar suara dan dikira tadinya bis itu kosong. Dan di sana ada 2 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat dan 31 orang luka ringan. Pada saat kecelakaan pagi hari dan cuaca tidak hujan, terjadi di jalan akses alternatif 2 tempat parkir Puji. Ini informasi operatornya, geometrik yang menampang memanjangnya adalah pada tempat parkir gradiennya 8-10% dan setelah drainase sebesar 23-28%. Jalan akses alternatif 2 dan lokasi ini dengan perkerasan tanah dan kerikil. Kondisi perkerasan parkir tambahan adalah tanah urugan dan bukan merupakan tanah padat, serta permukaan jalannya tidak rata atas sisi kanan kiri dan belakang. Jadi ini kelihatannya tempat parkir ini adalah tempat parkir tambahan dan baru dibuat karena pada saat kami ke sana tanahnya masih belum stabil. Jadi kita mudah sekali menginjak-injak, apalagi kita lihat jejaknya adalah ganjal roda yang tenggelam, yang tembus pada saat bis itu mulai meluncur. Next slide. Mobil bus parkir di tempat dengan posisi kemiringan kritis dan tanah yang tidak stabil dengan hanya mengandalkan sistem rem parkir untuk menahan posisi dan 2 buah ganjal roda di roda depan dan belakang. Jadi yang diganjal adalah roda depan dan belakang di sisi salah satu sisi, bukan di yang free. Jadi menggunakan ganjal yang kecil. Penambahan jumlah barang dan penumpang di atas bus kurang lebih 2,8 ton. Hal ini menyebabkan ketahanan rem parkir mobil bus berubah dari statis menjadi dinamis. Jadi gaya dorong bus itu ke bawah bisa bertambah signifikan dengan penambahan massa, sehingga akhirnya berubah gerakannya menjadi gerakan yang dinamis. Karakteristik rem parkir seharusnya dipahami oleh operator mobil bus sehingga perilaku dan kebiasaan pengemudi khususnya saat menyalakan mesin agar berada di ruang pengemudi. Ini yang saya maksud bahwa perbedaan rem utama dengan rem parkir. Kalau rem utama itu sangat kuat karena dia menggunakan tenaga pneumatik. Sementara rem parkir dan menggunakan gas atau mekanis. Ini pengemudi harus paham. Artinya kecelakaan ini tidak akan terjadi kalau kemudian di dalam sekalipun bis itu meluncur dia masih bisa ngerem. Dan ketika direm dengan rem utama itu pasti berhenti. Pasti. Ambang batas gaya rem parkir sesuai dengan keputusan pemilik perhubungan R63 adalah sebesar 12% dari berat kosongnya dan hasil uji menunjukkan sebesar 26%. Sehingga bis ini pada kondisi laik jalan. Didapat bahwa dari rekapitulasi 3 kali pengujian hasilnya ada penurunan dibanding uji baru namun hanya sebesar 2,7%. Gaya bagasan cukup untuk menahan dan berfungsi baik sebagaimana regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini sudah dibuktikan dengan pengujian teknis sebanyak 3 kali pada rem parkir yang pada bus yang mengalami kecelakaan ini. Next slide. Faktor yang berkontribusi, yang pertama bus parkir di tempat dengan posisi kemiringan kritis dan tanah yang tidak stabil. Dengan hanya mengandalkan sistem rem parkir untuk mempertahankan posisi dan 2 buah ganjal roda di depan dan belakang. Ini sebenarnya tindakan yang terlalu berisiko. Jika pada malam itu ada kebocoran saja, itu bisa akan luntur. Untungnya tidak ada, sehingga bis itu nggak meluncur pada saat malam harinya. Penambahan jumlah barang dan penumpang di atas bus lebih kurang 2,8 ton.
Hal ini akan menyebabkan ketahanan rem parkir mobil bus berubah dari statis menjadi dinamis. Karakteristik rem parkir harus dipahami oleh operator mobil bus dengan perilaku dan kebiasaan kemudi, khususnya saat menyalakan mesin agar berada di ruang kemudi. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan berdasarkan investigasi dan analisa dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab yang paling memungkinkan terjadinya kecelakaan adalah mobil bus parkir di tempat dengan posisi kemiringan kritis dan tanah yang tidak stabil. Penambahan jumlah barang dan penumpang di atas bis sebesar kurang lebih 2,8 ton akan menyebabkan ketahanan rem parkir mobil bus berubah dari statis menjadi dinamis. Nah, karakteristik dan rem parkir harus dipahami oleh operator mobil bus sehingga seharusnya pengemudi tidak meninggalkan bus pada saat kondisi mesin hidup. Next slide. Rekomendasinya atas kejadian kecelakaan ini, kami berikan rekomendasi agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Pertama, pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, satu, melakukan pembinaan teknis kepada pengemudi angkutan orang umum barang, khususnya terkait pemahaman sistem rem bus dan truk serta prosedur tentang cara parkir dan kesiapan kendaraan, khususnya pada kondisi jalan yang substandar. Ini harus disampaikan kepada para pengemudi. Apa itu rem utama, apa itu rem parkir, bagaimana cara bekerjanya, bagaimana cara memilih parkir ketika menghadapi kondisi lahan kritis atau substandar, apa yang dilakukan dan sebagainya, itu harus disampaikan kepada pengemudi dan menjadi prosedur baku bagi mereka. Membuat pedoman teknis standar tempat parkir kendaraan pada daerah tujuan wisata, mengingat saat ini banyak destinasi wisata yang memiliki topografi berbukit dan cukup berbahaya untuk parkir kendaraan wisatawan. Parkir ini di tempat yang kritis, lahannya, jalannya, grade-nya cukup besar, namun tidak ada pagar sama sekali, tanahnya juga tanah yang labil. Ini menjadi perhatian kita, dan ini harus dibuat sebuah regulasi atau pedoman teknis. Sebenarnya parkir pada kendaraan istimewa itu harus seperti apa, persyaratannya apa, dan ini harus menjadi perhatian kita semua selama diuji. Untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang pertama melakukan pembinaan kepada pengelola destinasi wisata terkait pengelolaan destinasi wisata yang berkeselamatan, yang menyangkut penyediaan kendaraan wisata, ya, tempat parkir kendaraan wisatawan serta tempat istirahat pengemudi bis wisata sesuai dengan pedoman teknis dan regulasi yang berlaku. Jadi perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu semua bahwa kendaraan seperti jeep yang di Bromo, di Dieng, di Merapi dan sebagainya itu adalah termasuk kendaraan wisata dan bukan kendaraan yang dioperasikan di jalan. Nah, ini harus diatur. Selama ini kita mungkin belum sampai ke sana, kita dari KNKT membuat rekomendasi dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan pembinaan mengenai kendaraan wisata yang digunakan di sana, tempat istirahat bagi pengemudinya, ya, dan tempat parkir dan sebagainya. Kemudian mendorong tumbuhnya budaya selamat pada entitas destinasi wisata yang saat ini sedang tumbuh subur. Sehingga selain mengemas dan mempersiapkan destinasi wisata yang lain, juga memperhatikan aspek keselamatan wisatawan. Ini sangat penting, Pak. Karena destinasi wisata alam kita sekarang jumlahnya sangat banyak dan lagi tumbuh berkembang. Seperti daerah di Pulau Rogo, di daerah Jogja itu sangat betul, ya. Ini lagi ngetren, hemat dan sebagainya. Tapi dia kondisi jalan menuju ke sana adalah jalan yang substandar. Demikian juga tempat parkir dan sebagainya. Ini harus menjadi perhatian kita agar kita selain mengembangkan destinasi wisata yang menarik, juga mengembangkan destinasi wisata yang berkeselamatan. Next slide. Kemudian ini Pak Budi nanti dengan untuk koleganya untuk Fox Lalu Lintas RI agar memasukkan substansi pengetahuan tentang sistem rem dan tata cara penggunaannya pada kendaraan bus dan truk pada pengambilan lisensi mengemudi SIM B1 B2 agar mereka bisa membedakan apa itu SIM rem utama, rem parkir,
apa itu rem membantu, apa itu full air brake, apa itu full rolling brake, air over dan sebagainya, agar mereka mengetahui dan bagaimana cara memeriksa pastikan. Agar memasukkan substansi tata cara persiapan kendaraan, tata cara parkir pada berbagai medan dan sebagainya. Ini agar menjadi pengetahuan wajib bagi seorang pengemudi bus dan truk. Jadi seorang pengemudi bus dan truk harus bisa melakukan pre-trip inspection, karena hasil investigasi KNKT menunjukkan banyak sekali kecelakaan yang seharusnya tidak perlu terjadi kalau pengemudinya melakukan pre-trip inspection dengan baik dan benar. Nah, ini sebaiknya masuk dalam pemberian izin atau lisensi mengemudi SIM B1 dan B2. Agar tiga substansi di atas juga menjadi bagian untuk sosialisasi dan edukasi kepada pengemudi bus dan truk yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh jajaran Polri di seluruh Indonesia. Sementara untuk Organda, Aprindo, Kamselindo, dan semua transporter di Indonesia, rekomendasi KNKT adalah melakukan pembinaan yang terstruktur kepada anggota, khususnya peningkatan kompetensi teknis pengemudi bus dan truk yang menyangkut pemahaman tentang sistem rem dan tata cara penggunanya, prosedur dan cara parkir, penyiapan kendaraan, dan pelaksanaan pre-trip inspection sebelum mereka beroperasi. Next slide.